Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan pelajaran IPA, di mana IPA ini bisa dibilang launching. Launchingnya kita pada awal semester 2 ini, kita dihadapkan dengan situasi pandemi, yang pada awalnya akan diadakan pembelajaran tatap muka. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak perlu menunggu lama lagi, kita akan langsung ke pembelajaran. Pelajaran IPA pada semester 2 ini diawali dengan organisis kehidupan. Apa itu organisis kehidupan? Meliputi adalah yang dipelajari adalah makhluk hidup, sistem organ, jaringan, dan sel. Sel ini bisa diartikan sebagai unit terkecil dalam makhluk hidup. Jadi hampir semua makhluk hidup memiliki sel. Untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop alat bantu untuk melihat mikroorganisme, atau hanya bisa digunakan oleh alat. Dan penemu pertamanya adalah Robert Hooke tahun 1665. Seperti kotak sarang lebah atau penjara katanya. Ini gambarannya. Bisa diperhatikan. Bagian-bagian sel, diantaranya adalah satu membran sel, selaput sel, di mana tugasnya adalah melakukan pertukaran zat oksigen, makanan, sisa metabolisme, pembungkus sel. Di sini membran sel dan selaput sel adalah tugasnya seperti itu, melakukan pertukaran zat. Di mana oksigen, makanan, sisa metabolisme, pembungkus sel itu diolah oleh membran sel dan selaput sel. Bagian yang kedua adalah pada sel itu adalah inti sel atau nukleus, mengatur semua kegiatan sel. Di mana kegiatan sel ini ada yang mengaturnya, memerintahnya. Maka dari itu ini sangat penting dalam sel tersebut. Yang ketiga adalah stoplasma. Di dalamnya ada organel. A adalah ribosom. Ribosom tugasnya adalah sintetis protein. Apa sintesis protein itu? Secara etimologis adalah proses pembentukan suatu protein. Jadi di sini adalah ada proses untuk pembentukan protein. Yang B adalah mitokondria. Mitokondria itu menghasilkan respirasi sel. Respirasi sel merupakan pemecahan senyawa energi. Jadi di respirasi sel ini energi itu dipecah. Gambarannya seperti itu. Jadi energinya dibagi-bagi. Ada untuk bagian atas, bagian tengah, bagian bawah dibagilah. Yang C-nya adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah menghasilkan ekresi. Ekresi pembuangan, produksi atau buangan. Jadi ini untuk membuang sisa-sisa. Membuang sisa-sisa kegiatan yang terjadi di sini. Nah, yang D adalah RE, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, sekresi protein dan lemak. Sekresi protein di sini adalah memproses, memilah protein dan lemak. Yang E adalah vakuola. Dia tugasnya berdenyut. Saat berdenyut berarti mengeluarkan. Saat makan ada tempat pencernaan, tempat zat warna itu pada kloroplasma. Jadi bagian-bagian sel itu terdiri dari 3 bagian, di mana di bagian yang ketiga adalah mempunyai anak-anakannya. Ini mempunyai tugas masing-masing. Jadi ada pembentuk organ selnya itu pembentuknya adalah dari ketiga bagian ini. Bisa dipahami, mudah-mudahan
Bisa dipahami, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada gambarannya. Dinding sel berada di sebelah luar, selaput plasma, nukleus, Ray yang tadi dibahas, ribosom ada di sini, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplasma. Apakah kalian pernah melihat ini? Perasaan belum, tapi sudah. Ini ada gambarnya di sini. Jadi ini adalah hasil dari kerja mikroskop, dan inilah hasil dari orang-orang pintar yang menggambarkannya seperti begini, lebih jelas. Kita lanjutkan. Masuk ke jaringan. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi pada jaringan itu, jaringan bukan jaringan narkoba, bukan jaringan apalah, tapi ini jaringan sel, jaringan pada tubuh kita. Di mana sebuah jaringan, suatu jaringan bukan sebuah, suatu jaringan terdiri dari kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ini contohnya. Biasa bentuknya tidak menentu, ada titik-titik. Ini ada apa? Kepingan-kepingan sel darah. Ya. Jaringan pada tubuh. Satu, epidermis, yang mana artinya melapisi permukaan akar. Ini tumbuhan ya. Jaringan pada tumbuhan. Tadi jaringan pada makhluk hidup, hewan dan manusia. Ini pada tumbuhan, melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Meristem, jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga, pengangkut. Hanya silem, silem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, di mana tugasnya alat transportasi. Dia mengangkat air dan garam mineral dari akar ke daun. Filum adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi fotosintesis ini tempat memasak. Kalau dalam kehidupan kita adalah proses memasaknya di dapur. Di mana dapurnya itu adalah pada tumbuhan itu pada umumnya di daun yang memiliki klorofil, memiliki hijau daun. Yang keempat, penyokong. Sel-sel yang di dinding menebal dan keras, misalnya kulit, biji. Jadi kulit dan biji adalah penyokong, memperkuat. Kalau kita seperti pakai baju lah. Kalau penyokongnya kalau di hewan adalah seperti kulitnya udah jelas lah. Yang kelima, rankim. Jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lain untuk menyimpan makanan pada daun rankim, yaitu jaringan palisade dan bunga karang, mengandung klorofil. Kita lanjutkan, jaringan pada hewan. Epitel, otot, saraf, ikan, dan penyokong. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuk pipih kubus silindris ini adalah bentuk-bentuk yang ditemukan oleh ilmuwan yang disajikan untuk kita pelajari. Ini bentuk-bentuknya. Bahasa asingnya mohon maaf Bapak kurang memahami, tapi setidaknya gambar ini akan mewakili untuk dapat kalian pahami. Yang kedua, jaringan otot, tersusun atas sel-sel otot yang terlentur. Di mana di sini gambarannya seperti begini. Otot polos. Ya. Terus ini otot jantung. Di mana otot polos ini apa? Mana otot polos? Otot polos ini adalah secara sadar. Dia bekerja secara sadar. Kalau pada otot jantung adalah secara tidak sadar. Apakah kalian merasa detak jantung itu ada perintah dari kita? Tidak. Itu dilakukan oleh otot jantung, oleh otot yang secara tidak sadar.
Kita lanjutkan ke jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ini gambarnya. Jadi hampir mirip, bentuk yang sama itu dalam artian hampir sama, tidak sama. Ini juga kepingan-kepingan sel darah merah darah kita, ini adalah gambarnya seperti begini. Itu disebut jaringan tadi sel, terus sel, bagian-bagian sel, ini dinding sel, terus sekarang jaringan. Kita maju ke jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 5 bagian adalah 1. Epidermis melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Tersusun, rapat, dan berfungsi untuk melindungi. Jadi ini adalah sebagai pelindung. Yang kedua, meristem. Jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah. Misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Jadi ini adalah selalu muda. Tidak ada tuanya kali. Jadi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin disajikan untuk kita pelajari. Yang ketiga, pengangkut. Xilem dan phloem. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke darat. Phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi hasil-hasil dari xilem adalah mengangkut bahan mentahnya. Phloem adalah mengangkut hasil memasak. Fotosintesis ini proses pemasakan, memasaknya. Fotosintesis ini adalah memasak dibantu dengan sinar matahari. Membuat makanan sendiri dibantu dengan sinar matahari. Di mana dapurnya? Ternyata tumbuhan mempunyai dapur, yaitu daun. Yang keempat adalah penyokong. Sel-sel yang di dinding menebal dan dindingnya menebal dan keras. Misalnya kulit biji. Kulit biji seperti kemiri. Tahu kemiri? Muncang bahasa orang nama. Kemiri, kulit apalagi ya? Kulit kelapa gitu kan. Keras. Banyak lah. Bukan banyak. Bisa kalian pelajari juga. Cari-cari persamaan seperti itu. Yang kelima, Parenkim, jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lain untuk menyimpan makanan pada daun parenkim yaitu jaringan palisade dan bunga karang mengandung klorofil. Jadi parenkim ini adalah gudang penyimpanan untuk menyimpan makanan. Kita lanjutkan. Jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan juga terdiri dari 5 bagian. Epitel, otot saraf, ikat, dan penyokong penunjang. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuk pipih, kubus, dan silindris. Ini terdapat di beberapa bagian. Ya, di tangan, di tubuh, di kaki. Yang kedua adalah jaringan otot, tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Sel-sel otot yang lentur di mana terjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga, jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf, dendrit, badan sel, akson, dan myelin. Sinapsis, jangan lupa ini, satu lagi sinapsis. Dendrit adalah serabut pendek yang bercabang. Ini dendrit, anu aya cabangan atau ada persimpangan. Ini adalah dendrit. Pada saraf ya, saraf kita manusia mempunyai sel saraf yang sangat banyak. Ini badan sel, tubuhnya seperti par. Yang ketiga adalah jaringan saraf, tersusun atas sel saraf, di mana sel saraf ini bagian-bagiannya adalah dendrit, badan sel, akson, dan myelin. Satu lagi, sinapsis. Di sini adalah dendrit merupakan serabut pendek bercabang. Ini ada serabut pendek bercabang, ini gambarnya. Ini juga kasat mata harus menggunakan alat mikroskop atau mungkin ada lagi alat yang lebih canggih mungkin. Yang kedua adalah badan sel. Yang ketiga akson. Akson ini jalur transmisi utama sistem saraf.
Jadi transmisi saluran utama, kabel utamanya adalah ini. Warnanya abu-abu, di sini digambarkan dengan warna abu-abu. Terus mielin lapisan pasfoliopid yang membungkus akson. Jadi ini lapisan pembungkus. Jadi untuk memperkuat sepertinya untuk tugasnya adalah untuk memperkuat akson ini. Yang terakhir adalah sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara neuron dengan neuron lain. Neuron itu apa? Unit kerja sistem saraf. Jadi unit kerja sistem saraf itu tersambung di sinapsis ini. Kita lanjutkan ke yang keempat adalah jaringan ikat. Jaringan ikat menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya ligamen dan tendon. Ligamen adalah jaringan berbentuk pita. Ini menyerupai pita. Terdapat pada tangan, digambarkannya terdapat pada tangan. Tendon adalah jaringan tebal. Jaringan tebal yang menempel pada otot tulang. Ini yang putih-putih ini gambarannya seperti begitu. Ini adalah ligamen. Ini terjadi pada jaringan ikat. Jadi otot kita itu adalah daging. Kalau pada ayam otot ligamennya itu adalah paha yang paling disukai. Di tangan kalau itu. Dilanjutkan lagi, kelima adalah jaringan penyokong. Memberikan bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri atas tulang rawan dan tulang. Tulang rawan dan tulang. Di mana tulang rawan itu bisa dicontohkan dengan hidung kita, telinga itu tulang rawan. Pembentuk tubuh kita. Allah menciptakan yang keras dengan yang lunak. Ini tulang rawan. Kalau itu apa? Bayangkan oleh kalian, jika kalian tidak mempunyai tulang, sama dengan kain basah. Allah menciptakan semuanya dengan kekuasaannya yang yang sangat di luar kemampuan manusia, jauh. Menciptakan manusia itu dengan segala fungsinya, dengan segala pengetahuannya. Yang kelima adalah jaringan penyokong, memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang. Tulang rawan terdiri di hidung, contohnya, telinga, sambungan tenggorokan, terus di sambungan-sambungan tulang yang keras seperti di sini, sikut. Ini ada tulang rawan di sini. Dari bahasan ini, semoga pertemuan kita kali ini dengan perdananya pembuatan video seperti ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Dan dalam akhir pembelajaran pertama ini harus diawali juga dengan soal. Selesaikanlah soal-soal berikut dengan benar. Bapak yakin kalian walaupun dengan penjelasan yang kurang begitu detail atau kurang begitu jelas, mudah-mudahan setidaknya sedikit adalah yang masuk di kepala kalian menjadi bekal untuk menyelesaikan soal-soal ini. Yang pertama adalah sel-sel jaringan epitel tersusun sangat rapi. Bagaimana karbon dioksida dapat masuk ke daun? Tolong cari penjelasannya. Banyak sumber yang bisa kalian tanya. Adik kamu ke, nenek kamu, orang tua, terserah. Kalau ke mbah-mbah, rasanya jawabannya terlalu benar. Yang kedua adalah pada usus manusia juga terdapat sel-sel epitel. Bagaimana sari-sari makanan dapat diserap? Yang ketiga, apakah fungsi suatu jaringan mengaruhi fungsi jaringan yang lain? Tolong dijawab, diselesaikan dengan jawaban yang sebenar-benarnya. Semoga
di pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan materi-materi yang lebih baik. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi yang terbaik bagi kita, bagi nusa, bangsa, terutama agama. Dan selesai. Pada akhir pembahasan kali ini, Bapak berharap tugas ini diselesaikan. Nanti ada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan tugas ke sekolah. Dan tidak banyak cakap. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat selalu kita semua, dibanyakan rezeki, dunia akhirat, sehat selalu, panjang umur, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.